Sebentar. Anak-anak yang sudah join, tolong di-mute dulu. Selamat pagi. Kegiatan webinar SMP Negeri 3 Kuta Utara dengan topik Bulan Bahasa Bali sebagai altar pemulihan bahasa, aksara, dan sastra Bali akan segera dimulai. Untuk MC, kami persilahkan. Kepada seluruh peserta Zoom yang sudah hadir, saya mohon untuk mute dulu ya, jadi supaya tidak ada suara lain yang terdengar. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kuta Utara yang kami hormati, Bapak Penyuluh Bahasa Bali, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang mewilayahi Kabupaten Badung yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kuta Utara, seluruh siswa SMP Negeri 3 Kuta Utara yang kami cintai dan banggakan, yang pada kesempatan baik ini sudah bergabung di dalam webinar dalam rangka Bulan Bahasa Bali. Puja Angayu Bagya kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat Asungkerta Wara Nugraha beliau, kita dapat berkumpul bersama pada hari ini Sabtu 27 Februari 2001, bertempat di ruang Zoom SMP Negeri 3 Kuta Utara dalam acara webinar
dalam rangka Bulan Bahasa Bali dengan tema Warna Kerti Sabdaning Taru Mahotama, Hutan sebagai Prana Kehidupan. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan oleh MC, doa, sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kuta Utara, pemaparan materi pertama oleh Bapak Ide Bagus Adi Santika, kemudian seksi diskusi, pengumuman pemenang lomba Bulan Bahasa Bali, dan kegiatan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, karena acara pembukaan telah kita lalui bersama, maka akan dilanjutkan dengan doa. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Doa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kuta Utara. Kepada Bapak Kepala Sekolah, disilahkan. Suksemo ini galah majeng Bapak Narawakya saking Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang membidangi penyuluh bahasa Bali sane wenten ring Widangan Bandung sane Kusumo yang titiang, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 yang ikut dalam webinar ini, sane tresno sehin titiang, para siswa SMP Negeri 3 seluruhnya yang titiang tresno sehin. Om Swastiastu. Melarapan Paswecan Ida Sang Yang Widiwasa, titiang selaku Kepala SMP Negeri 3 Kuta Utara, Presiden Mesadu Ajeng ring Bapak Ibu, khususnya niki Narawakya yang sudah siap memberikan materi, demikian juga anak-anak siswa SMP Negeri 3 yang Bapak banggakan pada kesempatan webinar Bahasa Bali yang mengambil tema Wanokerti Sabdaning Taru Mahotama. Kalau bahasa ininya, hutan sebagai prana kehidupan. Pada kesempatan ini, Tiang selaku Kepala Sekolah menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan perayaan Bulan Bahasa Bali yang meliputi yang pertama sudah kita lalui adalah pembagian masker gratis pada pengendara sepeda, motor terutama, tanggal 20 Februari yang lalu. Demikian juga lomba-lomba yang sudah dilaksanakan, yaitu Masatwa Bali, Megending Bali, lanjut kemarin adalah Nyurat Lontar, dan hari ini adalah bukannya sebagai webinar Bahasa Bali. Tujuan webinar ini mudah-mudahan sesuai pengabtin Bapak Ibu, terutama anak-anak seluruhnya, mangdane nincap indik bahasa Bali
karena bahasa Bali saat ini kurang dalam keadaan sehari-hari, kurang dipakai. Maka dengan webinar ini mudah-mudahan bisa nantinya menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar, sehingga ke depan kita bisa mewariskan kepada putra-putri kita, adik-adik kita, penggunaan bahasa Bali yang manut. Melalui bahasa, sastra, aksara, dan sastra Bali sebagai jelajah budaya adiluhung. Mudah-mudahan nanti lebih jelas Bapak Narawakya, Bapak narasumber akan menyampaikan informasi ini kepada kalian semua, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa menjadikan sebagai wujud pelaksanaan pendidikan dalam melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 ini. Inggih Bapak Narawakya sane kusumo yang titiang, mangdane mapaico majang ring sisyo makasami informasi-informasi yang jelas dumugi sekadi pengetin titiang sareng Bapak ngemungahang anak-anak kami bisa berbahasa Bali dengan baik dan benar. Majang ring peserta webinar, mungkin Bapak Ibu guru dan siswa seluruhnya, mohon mengikuti kegiatan ini dengan baik dan disiplin, sehingga pelaksanaannya bisa terwujud dengan baik. Dumugi sane keaptiang ngomolihang. Lanjut lagi sekali kepada Bapak Ibu panitia, lagi sekali terima kasih. Maka sebagai akhir kata, selamat mengikuti webinar kepada anak-anak seluruhnya. Kami selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih. Suksemo. Sina bantu Pramo Santi. Om. Santi. Om. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kuta Utara. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan Bapak. Dan apabila Bapak mengikuti kegiatan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom SMP Negeri 3 Kuta Utara. Terima kasih Bapak. Suksemo Pak Ibu Bu Ludi Supadmi, demikian juga Bapak Narawakya. Hari ini tiang ada rapat di SMP 1. Mohon maaf tidak bisa menyarangin Bapak Ibu dan anak-anak semua. Nanti informasi yang terakhir mohon laporan dari Bu Kadek Supadmi sehingga pelaksanaan ini berjalan lancar. Suksemo sareng kami. Oke, matur suksema Bapak. Kepada hadirin para peserta yang mengikuti webinar hari ini, yang perlu sampaikan, untuk selama kegiatan berlangsung, saya mohon untuk menonaktifkan suara. Jadi nanti kalau sampai 3 kali saya sudah mute kalian, ternyata kalian masih juga terdengar suaranya, maka nanti saya akan keluarkan paksa kalian. Kemudian, kalau bisa silakan videonya dinyalakan supaya terlihat wajah kalian semua, nggih. Kemudian nanti pada saat sesi diskusi, apabila ada yang bertanya, silakan gunakan aplikasi raise hand yang sudah ada pada Zoom. Nanti selama kegiatan berlangsung,
peserta tidak diizinkan untuk bertanya karena nanti akan ada sesi diskusi. Kemudian nanti seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dan nanti link absen akan dibagikan 5 menit sebelum acara berakhir. Jadi tidak ada nanti dari kalian yang hanya mengikuti setengah-setengah. Ini ke aturan yang saya sampaikan di webinar hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita beranjak ke acara inti, yakni pemaparan materi oleh Bapak Ide Bagus Adi Santike, SPDB. Untuk waktu kami persilahkan kepada Bapak Ide Bagus Santike. Swastiastu. Kedulungan Om Swastiastu. Sane Sumang Titiang, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kuta Utara, Bapak Ibu Guru, punika taler staf pegawai ring pewidangan SMP Negeri 3 Kuta Utara, alit-alit sareng sami sisya ring SMP Negeri 3 Kuta Utara sane terusna sen titiang. Nah, ringgala sane becek puniki titiang jagi ngeceanin alit-alit nganenin indi napi tujuan iragam lajah bahasa Bali dan apa manfaatnya nanti ke depan dan apa pentingnya bahasa Bali untuk dipelajari di setiap jenjang sekolah. Nah, sedurungnya nih titiang jagi nyantenang raga utawi memperkenalkan diri wastan titiang Wasta titiang Ide Bagus Adi Santika titiang mawit sah Banjar dan Kayu Baleran, Desa Werdi Buana, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Titiang lahir utawi Mbas ring Mataram 19 Maret 1988 dan kieu sampun winter ring Kedan. Jenjang pendidikan titiang usanike pengalaman kerja pernah menjadi guru pasraman di Widya Santa Dharma di Lombok nih usanike guru bahasa Bali SMP Negeri 1 Denpasar tahun 2012 sampai tahun 2017 usanike mangkin dados penyuluh bahasa Bali ring Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Oke. Nike ini organisasi nike sampun pina ke Karang Taruna, makin ring Karang Taruna pina ke anggota bidang pendidikan dan pelatihan di Karang Taruna Kabupaten Badung. Aturan titiang sane mangkin bahasa Bali punika tidak hanya membidangi hanya bahasa saja, tidak ten wantah bahasa menten, nanging bahasa Bali punika wenten 3 ranah utawi wenten ketiga. Inggih punika cakupannya bahasa, aksara, tur kesusastraan Bali. Ring Duro negara, ring Indonesia, khususnya ring Nusantara, tidak semua bahasa itu memiliki aksara dan kesusastraan.
bahasa Bali termasuk bersyukur karena kita di Bali memiliki bahasa, aksara, dan sastra. Dan itu merupakan ciri kebahasaan yang lengkap. Ini contoh Inggris yang bahasanya terkenal tapi tidak memiliki aksara. Nih, tidak punya aksara. Dia masih menggunakan aksara Latin sebagai sarana untuk menulis. Sedangkan kita memiliki aksara, yaitu aksara Bali. Dan itu sudah terdaftar di Badan Aksara Nasional, Aksara Internasional. Nih. Sudah terdaftar, Usanike banyak bahasa di Nusantara yang sebenarnya punya aksara, tapi sudah hampir punah. Dan kita bersyukur aksara kita masih ajeg, masih ajeg, yang tentunya tidak terlepas dari semua unsur kebudayaan itu mengikat bahasa, aksara, kesusastraan itu saling keterkaitan di Bali ini. Nah, kenapa kita napi mawinan wenten iraga patut ngerajegang bahasa Bali, utamanya ini pemerintah Bali concern ring ngajegang kewentanan bahasa aksara lan sastra Bali puniki. Iki sampun tertuang ring ini implementasinya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu tentang pemajuan kebudayaan. Tur wenten ring Perda Bali Nomor 1 Tahun 2018 inggih punika ngeneni indek atau tentang bahasa, aksara, dan sastra Bali. Usanika turunan ring Perda Nomor 1 puniki inggih punika wenten Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penggunaan dan pemajuan kebudayaan Bali. Oke. Bahasa, aksara, kebudayaan Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Implementasinya dari Perda Nomor 1 Tahun 2018 nika wenten ring pasal 11 huruf E terkait kewentanan bulan bahasa ring lahir desa mangkin. Nggih. Nika lelet. Nah, sane mangkin tujuan dan manfaat belajar bahasa Bali. Napi tujuannya ini belajar bahasa Bali punika. Tapi tujuannya nih, yang pertama bahasa sebagai bahasa ibu. Bahasa merupakan sebagai bahasa ibu. Duaning niki bahasa leluhur irage sane dari dulu turun temurun secara turun temurun yang merupakan warisan dari zaman dulu yang perlu kita lestarikan. Merkalih bahasa sebagai identitas jati diri. Nah, yening wenten kramo dure Bali sarauh kentan ngangge bahasa ipun pasti iraga pasti sedang nebak kita bisa menebak jika menggunakan bahasa Jawa ini orang Jawa, jika menggunakan iraga patut teler melestarikan bahasa Bali ini sebagai jati diri, utamanya nih krikale membawasan sareng semeton Bali. Nih, nomor kali bahasa sebagai bentuk norma kesantunan. Kenapa mawinan punika? Karena di Bali punika wenten anggah ungguing bahasa Bali. Religi patut iraga membawasan majang anak liksir atau dengan orang yang lebih dituakan, di mana kita berbicara dengan atasan. Nah, bagaimana kita berbicara dengan teman-teman, sahabat nih, karena dike ada norma kesantunan. Nomor 4, bahasa sebagai akar budaya. Wali bos, sedikit yang jabarkan terkait dengan bahasa sebagai akar budaya. Nah, Niki. Nah, di dalam kebudayaan, wenten 7 unsur budaya universal. Nika menurut
Phil K. Meben Lukon nggih. Ini adalah ahli antropolog. Beliau mengidentifikasi kebudayaan itu menjadi 7, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi masyarakat, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Nah, di Bali, keseluruhan sistem ini termuat dalam bahasa Bali punika. Nanti yang akan jabarkan bagaimana kaitan bahasa, bagaimana kaitan dengan pengetahuan orang Bali, bagaimana kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan, khususnya masyarakat Bali, bagaimana kaitannya dengan teknologi masyarakat Bali, bagaimana kaitannya dengan ekonomi, bagaimana kaitan dengan religi dan kesenian yang termuat pada bahasa, aksara, dan sastra Bali. Inilah pentingnya ketika kenapa wajib mempelajari bahasa Bali sebagai identitas dan jati diri kita sebagai orang Bali. Yang pertama bahasa, terutama kok bahasa sudah pasti tentu bahasa yang terkait dengan sourcing bahasa. Pengetahuan itu adalah termuat pada naskah-naskah kuno yang berbentuk lontar. Nanti yang akan jabarkan apa saja isi pengetahuannya tersebut. Organisasi kemasyarakatan. Semua organisasi kemasyarakatan yang menggunakan bahasa Bali. Tangkep. Usanike yening ring Subak wenten nama-namanya nggih. Yening ring Bebanjaran wenten Kelian Adat, Bendese, Penyarikan, Pertengen nika menggunakan bahasa Bali semuanya nggih. Wenten awig-awig ring organisasi niku pasti ke wenten aturan-aturannya nih ke surat ring awig-awig nika ke surat ngangge aksara Bali nika nggih. Nah nika sistem tidak terlepas dari sistem organisasi kemasyarakatan bahasa nika sangat mewarnai dari ketujuh unsur budaya nika. Teknologi tidak hanya komputer nika, tapi teknologi zaman dulu nika adalah seperti teknologi pertanian seperti tenggale, lampit, nika kan namanya itu pasti menggunakan bahasa Bali. Lampit, tenggale, usanike, wenten napi dane akeh nika nggih teknologi ya nggih. Teknologi pertanian khususnya nika. Wenten teknologi cuaca juga nika terkait dengan napi dane nanti yang akan jelaskan. Sistem ekonomi karena zaman dulu adalah agraris, otomatis sistem ekonomi perbelanjaan nika menggunakan bahasa Bali nika nggih. Metawahan, numbas nika semua ekonomi terkait dengan nggih sistem pertanian nika. Ekonomi masyarakat zaman dulu adalah ekonomi agraris sehingga semua istilah-istilahnya menggunakan bahasa Bali. Sistem religi, nah niki nanti akan yang jelaskan urusan sistem kesenian nanti. Lanjut ya. Nah, mina malaya sampun uning niki nggih. Ini yang coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang mana tidak terkait dengan bahasa Bali. Coba anak-anak jelaskan sini. Tari Sangyang Jaran. Tari Sangyang Jaran itu lagunya dinyanyikan niki, dilakukan dia. Tembangnya ada, tembangnya pasti menggunakan bahasa Bali nggih. Tari Sangyang di Bali ada banyak ya, Sangyang Jaran, Sangyang Dedari, Sangyang Brutuk, habis itu Sangyang Memedi, ada Sangyang banyak nih kan, ada banyak sekali tari Sangyang di Bali. Nah, semuanya itu menggunakan nyanyian. Yang dalam konteks tembang itu termasuk dalam sekar rari. Nggih, tari gending Sangyang namanya. Ada gending rari, gending Sangyang, gending jejangeran. Nah, gending Sangyang ini termasuk dia. Nggih. Gending Sangyang. Usanika arje. Ketika arje pasti ada metembang. Menggunakan pupuh. Bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Bali. Nggih. Yening arjo niki ngangge bahasa Indonesia pasti matah nggih. Pasti matah ya. Lanten metaksu. Yen ngangge bahasa Bali nika mau metaksu nggih. Ramagong kami ngangge bahasa Bali. Usane ke topeng wali utawi topeng pance nika ngangge bahasa Bali pengantar nggih tembang.
wayang, ini alit-alit melet ada dalang misalnya nih. Alit-alit harus menguasai 3 aspek nih. Yang pertama ini tembang, kedua tentang vokal, bahasa dan khususnya bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa kuno, dan vokal nih bahasa Bali terutama nih. Nah ini urusan ini Dharma Gita. Ini Dharma Gita ini pasti ini semua aspek kebudayaan itu ini. Jangan dikira tabuh itu tidak menggunakan bahasa. Istilah-istilahnya nyangsih, usanike, semuanya istilah-istilahnya menggunakan bahasa Bali. Selain itu juga dalam gamelan ada lontar, sumbernya adalah Aji Gunirte sama yang Aji Gunirte ini adalah dasar-dasar orang menggambel siapa yang kalau gamelan. Ini. Nah, ini bahasa Bali. Ada 3 aspek dalam pembelajaran bahasa Bali, yaitu bahasa. Kenapa kita harus belajar bahasa Bali? Karena ini bahasa, aksara, dan kesusastraan. Bahasa itu terkait dengan source tinggi bahasa. Aksara terkait dengan hurufnya, huruf Bali. Kesusastraan terkait dengan karya sastra. Ada kesusastraan Bali Purwo dan kesusastraan Balianya. Yang jelaskan. Bahasa. Nah, mungkin anak-anak tahu, minat alih-alih sampun uningi. Pinake saran bahasa nike pinake sarano bebawasan atau sebagai alat komunikasi masyarakat Bali. Nah, di Bali bahasa Bali itu dibagi menjadi 3 varian ya, atau variasi. Yang pertama adalah variasi temporal. Temporal ke zamannya. Ada dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman Bali Mule atau Bali Age. Itu berada di daerah Sidetape, Sembiran, Tenganan, Timbrah, dan Bungkuk. Timbrah ini bahasa berada di Bali Age. Jika anak-anak pernah sekali-sekali main-main ke daerah Timbrah, ke Sidetape, pasti bahasanya berbeda. Penggunaan bahasanya berbeda, habis itu cara penyampaiannya berbeda juga bahasa Bali di sana. Jika menggunakan bahasa Bali Mule. Usanike bahasa Bali Kawi. Ini bahasa Bali kecampuran biasanya ada di karya sastra. Di Kidung, usanike ring gaguritan, ring lontar, naskah lontar, ini berada di bahasa Bali Kawi. Wenten bahasa Bali Kepare, utawi Bali Lumrah, niki ke bawah Bali Anyar. Bahasa Bali keseharian niki sampun ke bawah bahasa Bali lumrah. Tani keping kali nomor 2 niki variasi regional. Nah, variasi regional ini adalah wilayah. Masing-masing daerah di Bali memiliki dialektikalnya masing-masing. Yang bahasa Badung engken, yang di Gianyar engken dialektikalnya. Dialek ini adalah dialek istilahnya cara berbahasanya. Yening alih-alih nanan ke daerah Nusa Penida, ini berbeda dialektikalnya. Daerah Gianyar berbeda, daerah Badung, daerah Beleleng ini ke dialektikanya berbeda. Nah, dialektika ini wenten 2. Dialektika Bali Age dan dialektika Bali Dataran. Yang keping muntat nomor 3, variasi sosial. Nah, variasi sosial puniki ngenene ndek sor singgih basa. Wenten bahasa halus singgih halus sor, asu, halus midar, ami, halus madye atau ama. Bosanika wenten bahasa midar, bahasa anak, bahasa kasar. Nah, bahasa kasar itu wenten 3. Bahasa kasar lumrah, kasar jabak, bahasa kasar kepare.
kasar pisan. Puasa punika aksara Bali. Mungkin anak-anak sebagian besar tidak tahu bagaimana sebenarnya asal mula sejarahnya ada aksara Bali. Dari mana awal kemunculan aksara Bali. Ini yang akan jabarkan sedikit yang jadi bawasang gede. Panglima aksara Bali utawi perkembangan aksara Bali punika bersumber dari aksara Kharoshthi yang berkembang di India. Ini aksara Kharoshthi niki ngelimbak dadar aksara Brahmi. Aksara Brahmi niki berkembang lagi jadi aksara Dewa Negari, dibagi menjadi dua. Ada aksara Dewa Negari yang berkembang di India Utara, itu digunakan untuk menulis bahasa Sanskerta, dan aksara Pallava untuk menulis bahasa Pala yang berkembang di India Selatan. Yang sekarang itu adalah perkembangan di kerajaan Pala, sekarang menjadi negara Nepal. Nepal ini kerajaan yang merupakan perkembangan agama Siwa dan Buddha. Nah, dari sinilah datangnya aksara punika, aksara Pallava itu datang ke Indonesia, ke Nusantara. Yang berkembang adalah munculnya aksara semi Pallava. Nah, aksara Pallava puniki sebenarnya sudah muncul di Bali, niki berada di stupa-stupa, niki berada dari penemuan-penemuan arkeolog yang ada di Bali, terutamanya di pura-pura penataran Sasih di Pejeng, di daerah Gianyar. Niki menggunakan aksara Pradewa Negari, menggunakan aksara Pradewa Negari. Stupa di Pejeng punika, pusanika Pradewa Negari itu juga disebut dengan Sidimanta, Sidimanta. Pusanika wenten juga di Blanjong Sanur. Itu prasasti berupa tugu peringatan Majeng Ring Sri Kesari Warma Dewa. Nah, di aksara di prasasti puniki ngangge kalih aksara. Wenten aksara Pallava, semi Pallava. Tur ngangge aksara Bali kuno. Nah, niki pun. Nah, aksara Pallava puniki berkembang menjadi aksara semi Pallava. Aksara Pallava ini berkembang kemudian menjadi Kediri kuadrat, dan aksara Kediri kuadrat inilah berkembang menjadi aksara Jawa dan aksara Bali. Sekarang yang kita tulis sekarang ini Kediri kuadrat, tapi bahasanya sudah hilang, tapi yang masih adalah tulisan. Nah, yang sekarang banyak kita temukan di ini sebenarnya udah hampir punah Kediri kuadrat, masih ada di Jawa masih. Yang sekarang adalah aksara Jawa dan aksara Bali. Nah, inilah rututan sejarahnya. Kenapa ada aksara Bali? Makanya niku mawinan aksara Bali sareng aksara Jawa ke pateh. Sareng aksara Thai juga aksara Thailand niku juga sama. Aksara Thai. Dan aksara Pallava yang ada di Nepal sama kita struktur penulisannya sama, hampir mirip. Usanike aksara Bali pahannya wonten kalih. Wonten manut medal nyane swara, inggih punika aksara vokal, aksara arda swara, utawi semi vokal, aksara wianjana utawi konsonan. Nah, ini manut kawigunannya aksara Bali kepah dados ketiga. Wonten aksara Wriastra, wonten aksara Swalelita. Iring Wriastra nika jumlahnya 18 pleputus. Patah sekali aksara wianjana nggih. Yene aksara Swalelita nika akehnya petang dasa pitu 47. Nika terdiri dari napi dane 33 konsonan dan 14 vokal. Nika aksara suci adalah dibagi menjadi dua, yaitu aksara wijaksara dan aksara mudri. Nah, niki biasanya digunakan untuk
napi dane karya ulap-ulap, karya rerajahan, ini mudri dasarnya. Mudri gini ya, apa dane sumber gininya adalah aji keraka. Sedangkan wijaksara ke ang, ong, mang, sabata, ai, namang, siwang, yang dan ke wijaksara. Yang aksara mudri dasarnya adalah aji keraka. Itu nulis rerajahan, nah, itu mudri. Sampun, mungkin naturan ya. Sastra. Nah, di bidang sastra Bali dibagi juga menjadi dua, yaitu dari manut wangunnya atau bentuknya. Aksara sastra Bali dibagi menjadi dua, yaitu kesusastraan tembang dan kesusastraan gancaran atau prosa. Setelah itu kesusastraan Bali taler yening manut abnya nih kepah dados kalih teler nih dibagi menjadi dua. Iki punika kesusastraan Bali Purwo atau tradisional dan kesusastraan Bali Anyar utawi modern. Nah niki ale-ale bisa baca nih. Tradisional itu adalah satu basita paribase, parwo, babat, tantri, tembang, nggih. Miwas sanes ciwasa. Pusanika kesusastraan Bali Anyar, puisi, cerpen, cergam, novel. Mungkin di Bali pun akeh nih nggih, puisi Bali, cerpen berbahasa Bali, cergam, novel nih pun akeh mungkin. Minap alih-alih kayun jagim karya puisi, karya cerpen, novel, jurusan Masanya mungkin, tapi kaitannya dengan tema sekarang tema sana mungkin ingin punika untang kebawasan sana mungkin ngenenin indik taru permana utawi warna kirti sabdaning taru mahotama Nah, rengok terkait dengan naskah aksara Bali punika. Aksara Bali punika tertulis pada naskah-naskah lontar di Bali. Banyak di rumah-rumah masyarakat nika masih sebenarnya aksara Bali tanging tenten karunguan. Padahal banyak hal-hal penting terkait dengan kebudayaan Bali yang komprehensif tadi nika ada di naskah lontar. Niki lontar niki adalah buku zaman dulu Niki adalah perkembangan dari nika pun yang bacakan tadi bahwa dari aksara pahlawan nika sebenarnya sudah berbentuk menggunakan sudah menggunakan daun ental sebagai alat sarana tulis niki seperti buku zaman dulu, tapi kita masih terwariskan sampai sekarang terkait dengan sistem penulisan di daun lontar. Minap nginten alih-alih sana sampunanen lomba nyurat lontar atau pernah ikut lomba nulis lontar, mungkin anak-anak atau mungkin pernah lihat bentuk-bentuk lontar baik secara fisiknya langsung maupun di internet. Nah, yang pertama, apa itu warna kerti? Nah, niki ada gambar. Ini disebut dengan prasi. Yang di atasnya adalah prasi. Gambaran di daun lontar itu disebut dengan prasi. Yang kedua, apa hubungan warna kerti dengan bahasa, aksara, dan sastra Bali? Nomor 3, bagaimana cara kita berbicara dengan hutan? Kenapa kita harus berbicara dengan hutan? Apa pentingnya? Apa manfaatnya? Nanti yang akan jelaskan. Nah, di dalam lontar Kanda Dewa Purana Baksul, ini adalah lontar Kutara Kanda Dewa Purana Baksul. Anak-anak bisa mengaksesnya di Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Di sana ada naskahnya, naskah lontarnya langsung dan terjemahannya, dan di alih aksaranya ada, alih bahasa, alih aksaranya sudah ada. Di sana dijelaskan ada disebut dengan sat kerti. Sat kerti adalah 7. Sat ada 7, kerti itu adalah penyebab keseimbangan, keharmonisan, kerti, kete, keselamatan, keharmonisan bisa. Yang pertama adalah atma kerti, upaya penyucian spirit atau jiwa. Spirit itu adalah jiwa.
Yang kedua, samudra kerti, upaya penyucian samudra atau laut. Lautan. Wana kerti, upaya penyucian hutan beserta isinya. Hutan sampai seisi-isinya. Wana kerti. Danu kerti, upaya penyucian danau atau sumber-sumber air. Nomor 5, jagat kerti, upaya menjaga keharmonisan pakraman atau masyarakatnya. Masyarakatnya keseluruhan. Nomor 6, jana kerti. Jana kerti, upaya menjaga kualitas setiap manusia. Dwi kerti, upaya menjaga serta menyucikan sawah sebagai sumber pangan. Nah, ini sumbernya di lontar Utara Kanda Dewa Purana Bangsul. Ada. Ini adalah apa namanya? Tike dalam bentuk gambar nih. Digunakan di luar. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang naskah lontarnya, perlu anak-anak ketahui bahwa ada 15 klasifikasi lontar menurut Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ya. Jika anak-anak main-main sekali-sekali ke Dinas Kebudayaan di Pusdok, Pusat Dokumentasi Lontar, naskah lontar, sebenarnya anak-anak mungkin tidak tahu ya, bahwa banyak peneliti Barat yang meneliti tentang naskah-naskah kita. Banyak dari Belanda, dari Amerika, dari Inggris, dan banyak lagi peneliti-peneliti sampai mendapatkan gelarnya di bidang pernaskahan Bali. Ada dan menelurkan beberapa buku seperti Pujaya Setawa, ada The Spill of Power, The Spill of Power, yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Bali. Habis itu tentang banyak penelitian-penelitian Barat terkait dengan naskah yang ada di Bali. Dan mungkin siapa tahu nanti anak-anak mau ikut terjun, dan banyak sekali yang perlu kita teliti terkait dengan apa-apa saja isi naskah kita yang ada di Bali yang jumlahnya sangat banyak, yaitu hampir 4.000 naskah lontar yang ada di seluruh Bali, 4.000-an. Yang pertama, klasifikasinya adalah dalam bentuk babat. Nah, babat ini adalah terkait dengan usana. Usana itu adalah gini. Usana itu adalah terkait dengan apa-apa saja yang harus dilaksanakan terkait dengan ini adalah usana Bali, ada usana Jawa. Nah, itu yang ada terkait dengan sejarah. Gini raja. Terkait dengan apa namanya? Prasasti ya, gini raja. Ada pemancangah. Pemancangah itu adalah silsilah. Pemancangah itu adalah silsilah. Si A menurunkan si B menurunkan si C, nah, dan seterusnya, pemancangah. Ada bancangah. Bancangah itu adalah terkait dengan kawitan. Ada prasasti. Nah, prasasti. Biasanya prasastinya terkait dengan suatu tempat atau daerah atau pura. Ada purana. Ada piagam. Nah, piagam ini biasanya masing-masing klan atau keturunan di Bali punya piagamnya. Nomor 2, tutur. Nah, tutur ini memuat tentang etika, religi, baik itu yang terkait dengan mikrokosmos dan makrokosmos, hubungan manusia secara pribadi dan manusia dengan alam lingkungannya. Usaha pengetahuan tertentu dan pengetahuan tertentu mengenai tumbuh-tumbuhan dan pertanian dan sebagainya. Ini tutur. Ada yang disebut dengan jenis parwo. Parwo itu adalah terkait dengan Astadasa Parwo. Di Mahabharata kan ada Astadasa Parwo. Ada juga dikutip di Ramayana, yaitu di Kapi Parwo, yaitu menceritakan tentang ketika Ramayana menyerang ke Angkalankapura. Ketika menceritakan tentang pasukan Kera untuk menyerang Angkapura di Kapi Parwo. Nomor 4, tantri. Ada jenis tantri. Mungkin anak-anak tahu nama ya, tantri kotak mungkin ya.
tantri. Ya kalau di Bali nika yang ring Bali wonten kepas ada tiga nggih. Wonten tantri nandake harana, pisace harana, manduke prakarana. Nah nika tantri di sekolah mungkin anak-anak sudah dijelaskan, minat sampun kajayan nika ring guru nika wonten ring citra tantri nika wonten ring kelas 8 nggih, kelas 8. Oke. Tantri. Nah, ring Bali dibagi sebenarnya nih ke wonten parikan tantri, parikan nika prosa nggih. Parikan tantri nika prosa tantri dalam bentuk cerita dia. Prosa tantri. Wonten tantri eswarya dale niki dalam bentuk prosa maksudnya niki. Wonten tantri kamandake. Nah, tantri kamandake niki melahirkan kidung tantri di Bali nggih. Kidung tantri niki wonten 3. Ada tadi nandake harana, kidung nandake harana, wonten kidung pisaja harana, manduke prakarana. Ini sumbernya dari tantri kamandake. Oke. Usana nomor 5, wonten kekawin. Kekawin itu adalah merupakan bentuk tembang yang dinyanyikan, bentuk nyanyian atau tembang. Oke. Nah, kekawin ini biasanya menggunakan bahasa Jawa kuno dan ada 4 baris dalam kekawin dan ugar-ugar disebut dengan guru lagu. Mungkin anak-anak di SMA akan mendapatkan materi tentang kekawin, ya, ini kesusastraan Jawa kuno. Nah, ini menceritakan yang berisi biasanya lebih lumrah dia menceritakan tentang Ramayana, Mahabharata. Ada juga cerita kerajaan Nusantara seperti Sutasoma yang terkenal dengan Binaka Tunggalike Tanhana Dharma Mangtua. Nah, kekawin Sutasoma ini. Kekawin ini sebenarnya gubahan dari kesusastraan yang ada nih digubah lagi oleh leluhur kita zaman dulu dalam bentuk naskah yang mencirikan kenusantaraan bahwa ini adalah memang betul-betul produk dari Indonesia. Itu leluhur kita zaman dulu kekawin ini. Usaha nikah kidung. Kidung niki biasanya menggunakan bahasa Jawa Tengahan atau bahasa Bali kuno bisa. Bahasa Bali Tengahan dan Jawa Tengahan dan bahasa Bali kecampuran. Nah, biasanya ini adalah merupakan karya tembang sama seperti kekawin, tapi dalam menembangkannya itu menggunakan ring tengahing jihwa. Ketika bertembang suaranya berada di tengahing jihwa. Kalau kekawin tadi bungkahing jihwa atau suara diafragma. Kalau lumrah disebut dengan suara perut. Nah, ini kekawin. Kalau kidung menggunakan suara tengah-tengah, suara kerongkongan. Nah, seperti kidung ini adalah sastra tembang dalam bentuk puisi deh. Ada di dalam bentuk geguritan. Geguritan adalah ceritanya. Geguritan ini adalah ceritanya. Misalnya cerita sampai intai, dibuatkan geguritan sampai intai. Susunan dari beberapa pupuh yang membentuk suatu cerita itu disebut dengan geguritan. Karya sastra tembang diambil dari bentuk cerita. Kumpulan pupuh yang membentuk sebuah cerita disebut dengan geguritan. Nah, untuk pupuh tawi geguritan puniki menggunakan suara telenging jihu atau suara bibir, suara mulut. Nah, ada 3. Ini suara mulut, geguritan, kidung menggunakan suara tengahing jihu, kekawin menggunakan bungkahing jihu atau suara diafragma. Habis itu ada nomor 8 adalah sesana. Sesana itu adalah petunjuk kesusilaan atau norma-norma kesantunan, pedoman berperilaku. Itu terkait dengan sesana. Ada siwo sesana, ada si sesana, ada putra sesana. Putra sesana bagaimana etika seorang anak dalam kepada orang tua. Putra sesana. Jika resi sesana, etika seorang sulinggih atau pandita berperilaku. Ada adalah pedoman kesusilaan. Nomor 9
Ada warige. Warige ini adalah pengetahuan tentang astronomi gabungan ya, astronomi dan astrologi. Pedoman hari baik buruk untuk menentukan hari baik buruk. Misalnya ring napi becik nanam padi, ring napi becik nanam ring napi becik ngai keris, ring napi becik nama belanja beli sepeda motor dan benten di warige. Biasanya sekarang sudah modern dia ada di kalender nih. Kalender itu adalah sistem warige. Ini sistem hitung-hitungan matematis nih, warige ini adalah ilmu matematis. Sudah bisa diprediksi. Jika sekarang purnama, lagi kapan kita akan menemukan purnama? Ini ada ilmunya nih. Ada ilmu sangat matematis nih, warige. Berarti zaman dulu ini adalah teknologi zaman dulu, sistem ilmu perbintangan masyarakat zaman dulu ini adalah dalam bentuk warige, dalam bentuk tembang, ini adalah keilmuan, teknologi. Nomor 10 adalah kande. Kande itu adalah pengetahuan ilmu magic, mistis, itu kande, ya. Pengetahuan ilmu kebatinan. Kemudian hukum juga di sana tertentu. Ada arsitektur, ada tumbuh-tumbuhan, terkait dengan hewan juga, serta berbagai pengetahuan lain ada di dalam kande ini, sistem kande. Misalnya kande pat, rari, kande pat bute, ini ada di kande dia. Oke. Nomor 11, usade. Usade ini ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan. Nah, nanti Bapak akan mengulas tentang ini ilmu pengobatan. Kenapa kita wajib penting juga untuk meneliti tentang usade? Sebenarnya banyak kita memiliki ilmu-ilmu pengobatan di Bali yang tradisional seperti loloh yang berbasis pada naskah usade nih, yang perlu kita ilmiahkan, yang perlu kita kaji secara mendalam dalam bentuk cara teknologi sekarang ini. Loloh nih kan bisa diteliti nih kan. Mungkin anak-anak yang ikut KIR atau karya ilmiah mungkin bisa mengkaji tentang usade Bali ini dijadikan suatu objek karya ilmiah. Oke. Nomor 12, kalpa sastra. Nah, kalpa sastra ini adalah terkait dengan aturan-aturan upacara, upakara dan upurengga. Upakara itu adalah Banten ya, terkait Banten, terkait dengan apa saja yang harus ada dalam upacara tersebut, ya, aturan upacara keagamaan yang ada di Bali. Bebantenan ada juga disebut dengan Plutuk Banten, ya, itu disebut dengan kalpa sastra. Nah, dasar Banten itu harus ada berdasar, tidak ada berdasar muluk itu, tapi harus ada dasarnya adalah dasar sastranya ada. Nak udiang macaru ini, nak udiang ada di sini di kalpa sastra. Nomor 13, Palekerta. Palekerta itu adalah aturan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah. Yang ini disebut dengan awik-awik tadi. Itu sudah disebut dengan Palekerta. Aturan-aturan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah. Nah, ini disebut dengan desa mawacara. Ya, Palekerta. Ini terkait dengan awik-awik atau hukum yang berlaku di masing-masing desa. Masing-masing desa ada awik-awiknya. Itu disebut dengan Palekerta. Nomor 14, niti sastra. Nah, niti sastra adalah aturan atau pedoman pemimpin atau seorang raja dalam menjalankan pemerintahan. Itu disebut dengan niti sastra. Ya, biasa seorang pemimpin, kengken ada di pemimpin. Kengken seharusnya yang dari yang disebut ada pemimpin itu sekali napi. Ki wenten ring niti sastra sumbernya. Niti sastra. Nomor ada juga raja niti, sama dia termasuk dalam niti sastra. Raja niti, ya, Nomor 15, mantra setawa atau puja disebut. Kalau di kompilasi Gedung Kertia disebut dengan puja, naskah puja atau mantra dan naskah. Nah, ini adalah memuat puja dan sloka-sloka suci bagi para sulinggi pendeta di Bali. Sulinggi dan pemangku juga termasuk pemangku, pinandita dan pandita. Nah, niku wenten diki. Ini termasuk naskah suci nih. Puja kemampuan, puja walaka, nah, itu ada disebut dengan
termasuk kompilasi mantra dan lanjut. Nah, sana makin yang akan membahas tentang tutur naskah lontar yang ada di Usada, yaitu terkait dengan tutur taru permana atau disebut dengan Usada taru permana. Nah, kita sebenarnya banyak sekali punya naskah-naskah Usada yang terkait dengan ilmu pengobatan. Nah, dasar ini biasanya seorang balian di Bali disebut dengan balian atau disebut dengan dukun, atau yang di sana disebut dengan dukun yang memiliki pengetahuan tentang ilmu pengobatan, pasti banyak memiliki naskah ini, taruh permana pasti ini. Atau disebut dengan Buddha Kecapi. Dasar-dasar seorang jadi balian atau yang mengambil gelar pengobatan adalah Buddha Kecapi. Buddha Kecapi itu banyak, juga ada 3 genre naskahnya. Ada Buddha Kecapi terus, ada Buddha Kecapi Ireng, dan Buddha Kecapi ada 3. Nanti bisa anak-anak jika ini belajar, main-main ke pusat dokumentasi di Dinas Kebudayaan, itu naskahnya 4.000 banyaknya. Ya. Nah, di sini dituturkan adalah seorang Prabu Empu Kuturan di naskah Usada. Itu pembukaannya berisi tentang seorang Prabu Empu Kuturan. Ini adalah seorang Brahmana, ya, seorang Brahmana Empu Kuturan, dan merupakan seorang tabib atau seorang pengobat, pangusada, Dharma Usada. Seorang pengobat yang dimana pada saat itu kehilangan kasidiannya. Kasidian itu adalah kemampuannya dalam mengobati. Hilang kasidiannya. Sidi ini nanti mampu dapat. Bisa. Nah, tidak bisa lagi mengobati, hilang kemampuannya. Memutuskan bertapa di Pamuan Setra. Sehingga dalam keadaan itu beliau, yaitu Empu Kuturan, bertapa atau metapa ring Pamuan Setra. Pamuan Setra itu di kuburan di Pamuan, karena pada dasarnya Pamuan Setra adalah tempat suci juga, di Bali itu merupakan paling suci adalah Pamuan Setra. Itu adalah tempat suci pasti Pamuan. Di sanalah beliau memuja Dewi Durga sebagai sumbernya pengobatan. Turunlah yang Nini itu adalah Dewi Durga, dari Durga, memberi anugerah dapat memanggil dan menanyakan segala jenis tanaman. Terna itu gulma, taru, pohon, late, rumput-rumputan dia. Terna itu rumput, taru, late itu artinya gulma. Yang bisa digunakan untuk obat, serta fungsinya, dan fungsinya untuk apa? Tanaman ini fungsinya apa? Sifatnya apa? Sifat apakah panas, apakah sejuk? Nah, ada 2, ada panas dan sejuk. Dan itu yang digunakan sebagai ilmu pengobatan. Nah, lanjut. Setelah itu pertama datanglah, setelah beliau melakukan puja atau melakukan pertapaan beliau, lagilah beliau memohon agar yang pertama itu adalah datanglah pohon beringin. Di naskah tersebut dijelaskan bahwa katanya, ya Tuanku Raja, apa sebabnya Tuanku bersedih hati dan memanggil saya? Berkata sang raja, begini pohon beringin, karena aku menjadi dukun, tidak berhasil menyembuhkan. Sekarang ingin aku menanyakan, bertanya pada pohon-pohon kayu, apa kegunaannya, bagaimana dagingnya, khasiatnya maksudnya, dagingnya, bagaimana khasiatnya, dan bisa dipakai obat apa. Si pohon beringin lalu memohon diri. Sang Prabu Empu Kuturan lalu melanjutkan perjalanan dan datanglah si pohon silagui. Silagui ini jenis gulma. Setelah ditanya, lalu dia menjawab, saya bernama kayu silagui. Daging saya sejuk
boleh dipakai jamu untuk bayi yang berumur 5 hari. Akar saya bisa dipakai uap atau boreh, di Bali disebut dengan boreh. Sejenis berak cair yang diusapkan di perut dicampur dengan bawang dan adas. Nah, ini biasanya ring anak wau lekat, ini yang baru lahir. Biasanya yang pengelisir rumun pasti menggunakan daun silegui, pasti nganggi daun silegui, nganggo uap wangkong tapi perut nggih. Pangdetis, pangken panas. Nah, biasanya ini kan tadi ilmu pengobatan. Coba anak-anak bisa nanti ke depannya menghasilkan karya ilmiah yang mengkaji tentang naskah-naskah. Nah, setelah itu, nah ini terkait dengan beberapa kutipan dari lontar Taru Pramana. Nah, sekarang ini ada lontar Darmo Pemaculan. Nah, kenapa kita wajib sebenarnya menjaga hutan dan pertanian kita, agraris kita. Nah, di sini ada Bisamo atau disebut dengan yang tadi disebut Pak Mencang ada adalah Bisamo Petare. Di mana di dalam lontar Dharma Pemaculan itu dijelaskan yaitu di lembar ke-2A ke aci ning sawah duk ring Majapahit katuring Sumeru ring Batar Pasupati ramane ring Bali katurin Batar di Gunung Agung. Nah, ini artinya adalah aci-aci itu artinya persembahan-persembahan di sawah itu duk di Majapahit. Ketika di Majapahit yang dikatur itu ke Semeru, dia mengatur masyarakat itu harus mengaturkan di Semeru. Yang dipuja di sana adalah Batar Pasupati, Sangyang Pasupati. Sedangkan kramo di Bali, kramo ring Bali, katur ring Batar di Gunung Agung. Baturane sapuri bata pesakit. Kramo di Bali, katurin yang dikatur adalah Betare di Gunung Agung. Karena itu adalah sebagai pusat gunung, pusat-pusatnya di mana ada gunung, sana pusat air, sumber mata air. Karena pada dasarnya tadi yang Bapak jelaskan adalah Danau Kerti. Karena itu adalah hal yang disucikan. Di mana ada air, di sanalah ada kehidupan, kan itu gininya. Maka air itu harus disucikan. Harus disucikan karena itu adalah sumber kehidupan. Tanaman-tanaman bisa hidup, segala unsur kehidupan bisa tumbuh dan berkembang jika ada air. Makanya orang Bali itu sangat memuja gunung. Gunung adalah pusat center dari kehidupan di Bali. Karena pusatnya mata air, sumber kehidupan. Betara di Gunung Agung. Batur, Hane, Sapuring, Basakih. Batur juga termasuk danau, ada danau. Sapuring, Basakih. Batur dan Basakih. Ring Bali, Basukihan. Ring Bali, Basukihan namanya. Basakih itu Gunung Agung. Kalau di Bali, Batur, di sampingnya ada Basakih. Kalau di Bali, disebut dengan Basukihan atau Basuki. Zaman dulu disebut Basukihan. Sing mangca aci-aci di Ulun Suwi. Patut disembah di Ulun Suwi. Masing-masing sawah itu kan ada Ulun Suwi, Pura Ulun Suwi. Coba anak-anak perhatikan jika ada sawah, pasti ada Pura Ulun Suwi. Sanalah pemujaannya adalah sebenarnya ke Besakih Ulun Suwi. Atau yang dipuja itu adalah Dewi Sri atau Dewi Padi. Karena itulah yang menghasilkan padi sebagai sumber pangan kita sebagai manusia untuk makan. Jika tidak ada sumber pangan, maka tidak ada kehidupan juga. Seberapa banyaknya uang atau harta yang kita miliki, tapi tidak punya makanan, tidak ada pangan yang untuk dimakan, tidak bisa hidup. Maka di penyungsungan di Maceti, seperti penyungsungannya di Maceti itu adalah Makadi rambut sedana. Nah, itu adalah yang disungsung adalah Sangyang rambut sedana, Dewa Kemakmuran, Muang Batari Sri. Batari Sri ini adalah Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan. Moge tanpa mukti sarining sawah.
semoga tidak hilang sari-sari di sawah tersebut. Semoga tidak musnah sari-sarinya yang ada di sawah. Sari-sari padi sawah itu apa? Padi, sumber makan kita, berpangan kita. Jika tidak ada padi, tidak ada beras, tidak ada yang dimakan. Makanya kita harus menjaga ekosistem ini, sawah, mata air, dan gunung hutan itu sendiri. Jika hutan hilang, gundul, sumber air hilang, banjir, jika ada hujan banjir, nah, bencana. Jika tidak ada air juga tidak bisa kita menanam. Kemungkinan menanam ada kenapa ya nanam tan ada dibanding sumber yang kita tanam harus ada air. Makanya kita harus menyucikan air dan menyucikan alam itu sendiri. Makanya hutan itu lestari, air terjaga, sumber pangan, kehidupan akan lestari. Wung ring padangan, ring bedepukan, ring catuan. Nah, di catuannya adalah di tempat-tempat sumber air. Ring pangan kinum. Nah, ring pangan kinum artinya kita akan terjaga makan dan minuman kita yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik akan terjaga. Sarinnya mantuk ring batar di Gunung Agung. Nah, jika ini tidak kita jaga, semua sari-sari itu kan lari dia kembali ke Gunung Agung di naskah Dharma Pemaculan. Gunung Agung di Batur saring ning sama sawah mangkaan dengan keramat. Nah, itu sebabnya kita mesti menjaga ekosistem tadi, baik itu dari hulu yaitu hutan kita, sumber mata air kita, sumber pangan kita agar terjaga. Sumber air sebagai sarana minuman kita untuk minum yang ada kan minum air juga sebagai sumber pangan. Sawah itu nanti di hulunya adalah dialiri air, ada sawah adalah sebagai sumber pangan kita, makanan kita. Jika ini terjaga ekosistem ini, baik itu makanan, sumber makanan dari sawah dan sumber air kita sebagai minum yang ada di hulu, yang ada pegunungan, jika itu lestari, maka itulah kita akan jadi kehidupan kita baiknya. Jika tidak, maka semua sari-sari itu akan kembali ke gunung, sehingga kita akan mendapatkan sebuah bencana. Apalagi sekarang ini banyak ada muncul banjir bandang. Ketika kemarau, air sama sekali tidak bisa kita tidak ada. Ketika musim hujan, banjir bandang dan menjadi bencana. Nah, ini sebabnya di sini di Dharma Pemaculan itu kita harus menjaga ekosistem tadi, baik dari gunung sampai hilirnya melalui pertanian kita, sawah-sawah tersebut. Nah, kesimpulannya sini. Kesimpulannya wana kerti, hutan sebagai perana kehidupan. Hutan itu jika kita menjaga hutan itu adalah sumber kehidupan kita sejatinya. Perkembangan pengetahuan dan teknologi tentunya harus bersinergi dengan sistem pengetahuan masyarakat lampau. Kita membuat sistem teknologi sekarang harus kita kombinasikan dengan pengetahuan masyarakat masa lampau. Tentunya masyarakat kita zaman dulu ini pasti sudah bijak sekali dalam menyikapi suatu peristiwa. Jika ada sebuah pengalaman sehingga beliau tersebut memperbaiki dan membuat suatu sistem subak misalnya seperti itu, sehingga kita menjadi berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, inilah disebut dengan berbicaralah. Kita harus berbicara dengan pohon. Bentuk naskah lontar sehingga kita masyarakat lampau yang tentunya dalam bentuk naskah lontar, sehingga kita dapat berbicara dengan pohon tanaman sebagai perana hidup manusia itu sendiri. Nah, disinilah maksudnya kita di Bali sudah kita memuja, kita menghormati pohon itu ketika tumpak tulut. Kita memaknai itu tidak hanya sekedar memberikan suatu bentuk upacara, tapi kita belajar untuk menanam,
kita belajar untuk melestarikan alam itu dari upacara tumpak tulut. Tumpak udoh gitu. Tumpak udoh, di tumpak udoh tersebut mari kita belajar untuk menanam pohon dan menjaga kelestarian pohon untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ingatlah jaga hutan, pohon, alam untuk kenyamanan hidup bersama. Nah, sini kesimpulan ada Satkertih tadi, tentunya itu tidak terlepas dari tadi ini. Nah, Satkertih itu ada berada di naskah-naskah lontar, dan tentu naskah lontar itu perlu kita modernisasi ini, perlu kita modernisasi dari naskah dalam bentuk lontar mari kita kembangkan dalam bentuk digital bisa, sehingga pesan-pesan apa yang ada di naskah-naskah tersebut dapat tersampaikan. Preside kesobiahang ring alit-alit makasami. Nah niki bentuk lontar sane wau, iki lontar ketane dalam pemaculan iki. Dalam pemaculan iki beberapa dan lontar-lontar tadi. Nggih, wata sepunika sane preside aturin titiang pinato pesanane ngatur acara puniki sinatindang untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om. Inggih. Om Santi 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 Om. Demikianlah tadi pemaparan materi oleh Bapak Ide Bagus Adi Santika. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara diskusi. Baik untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 3 Kuta Utara yang saya cintai, ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, saya buka sesi diskusi. Silakan diangkat tangannya, raise hand ya. Silakan. Nanti saya beri kesempatan untuk berbicara. Siapa yang ingin bertanya mengenai tema dari webinar kali ini? Iya, nah ngoyo nama ini ya. Webinar kita hari ini ya, Liana. Oke, untuk sesi pertama, Niki ada 3 penanya. Yang bertanya, silakan sebutkan namanya, kemudian kelas, dan nomor absennya. Wetan yang bertanya, Niki? Silahkan yang bertanya dibuka mute-nya. Dan langsung berbicara, disampaikan apa pertanyaannya. Nggih. Saya belum makan. Untuk pertanyaannya adalah terkait dengan diskusi webinar hari ini. Jadi tidak ada yang bertanya macam-macam selain itu. Niki adalah rapat diskusi formal ya. Kalau bentuk cinta bagaimana, Bu? Bangsat. Udah campur loh. Tolong tidak ada yang bersuara ya, yang mengeluarkan suara-suara yang tidak sopan. Ragana, tadi sih bisa ngepin lah. Ada apa tidak nih yang bertanya nih? Nggak ada, Bu. Sudah Nggak ada, paham Bu. semua?
Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Oke, semua sudah paham ya dengan materi hari ini. Udah paham, Bu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya, saya harapkan kalian semua sebagai siswa-siswi dari SMP Negeri 3 Kuta Utara ya. Nah, untuk bisa melestarikan bahasa dan aksara Bali serta kesusastraan Bali yang sangat beragam. Nah, kalian juga bisa menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa sehari-hari kalian dan bisa menulis aksara Bali. Ya, jadi sebagai pewaris ya generasi muda di mana sastra Bali, bahasa aksara Bali, kesusastraan Bali kita warisi dari leluhur kita turun temurun, ya. Nah, baik, untuk diskusi webinar hari ini belum tiang akhiri karena setelah webinar akan ada pengumuman, ya, pengumuman untuk pemenang-pemenang lomba dari yang sudah kita laksanakan. Ada lomba menyanyi, lomba bersatu, dan lomba nyurat aksara Bali. Nah, untuk link absensi sudah ada di kolom chat. Jadi silakan kalian lakukan absensi. Sudah. Silakan klik link tersebut. Ya, Bu. Sudah. Untuk hari ini saya akan lanjutkan dengan pengumuman ya. Ya, Bu. Kota saya nomor 2, nggak bisa absen, Bu. Anak FF tolong jauh. Oke, kalian mau dikeluarkan atau bagaimana? Mampus. Keluarin aja, Bu. Terus ini, saya ngomong sebentar ya. Oke, silakan Pak Tino. Oke, selamat pagi anak-anak. Mampus. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Dari webinar kali ini, kita mau belajar untuk berpartisipasi yang baik dan benar. Sudah jelas? Nah, jangan mengeluh tidak makan, atau tidak minum, atau lapar, atau capek. Itu bukan, itu bukan tujuan dari webinar ini, untuk mengeluh. Sudah? Nah, jika kalian ada pertanyaan tentang webinar ini, tolong angkat tangannya seperti tadi, silakan di raise hand di webinarnya ini. Jangan asal ngomong. Ingat ya, pertanggungjawabkan apa yang kalian omongkan. Sudah paham semua ya? Iya, Pak. Habis itu, sekarang acaranya tinggal lagi satu aja. Dengarkan dengan baik. Jangan ada interupsi sebelum disuruh. Sudah ya? Oke? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi saya dengar itu, jangan sampai ada yang mengeluh lagi tentang webinar ini. Iya, Oke? Pak. Oke. Acara Iya, bisa Pak. dilanjutkan kembali. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Baik, terima kasih untuk Pak Tino. Nah, kepada yang lain juga. Ini acara kita lagi satu ya, acara terakhir adalah yang ditunggu-tunggu, Niki. Pengumuman pemenang Lomba Bulan Bahasa Bali. Jadi yang sudah dilaksanakan oleh sekolah ya, di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, nanti untuk hadiahnya akan dihubungi bagi yang mengikuti lomba. Jadi kan sudah menyediakan, waktu ini sudah menyampaikan nomor HP ya. Jadi nanti panitia akan menghubungi pemenang-pemenang lomba tersebut. Nah, saya mohon didengarkan dengan baik ya untuk pemenang lomba. Ya, Bu. Lomba menyanyi lagu pop Bali, juara ketiga diraih oleh Imade Arsana
dari kelas 9C. Tepuk tangan dulu untuk temannya, Made Arsana. Oke. Kemudian untuk juara kedua diraih oleh Nikadek Filda Golsika dari kelas 9B. Ya. Oke, kemudian juara pertama lomba menyanyi lagu pop Bali diraih oleh Ana Agong Putu Atania Septia Dewi dari kelas 9A. Oke, Ibu ucapkan selamat kepada peserta lomba sudah mendapatkan juara. Nah, untuk yang lain ya yang di lomba menyanyi, nah nanti bisa lebih baik lagi ya di tahun depan. Nah, selanjutnya untuk lomba Mesatwa Bali. Lomba Mesatwa Bali untuk peringkat ketiga diraih oleh Imade Yoga Purnawan dari kelas 7A. Kemudian juara 2 diraih oleh Kadek Dea Putri Lasmi dari kelas 9B. Dan juara pertama diraih oleh Loh Putu Noviani dari kelas 9A. My lord. Oke, selanjutnya untuk lomba nyurat aksara Bali. Nah, untuk lomba nyurat aksara Bali nggih. Juara ketiga diraih oleh Nigusti Ayu Nyoman Tri Anjani dari kelas 8E. Kemudian juara kedua diraih oleh Kadek Ayu Sagong Mayori dari kelas 9B. Kemudian peringkat pertama ini ternyata tidak diduga karena peringkat pertama ini merupakan pendatang baru ya yang hadir di sekolah kalian. Jadi yang peringkat pertama ya atas nama Iputu Rizky Aditya dari kelas 7E. Mantap. Terus yang baik. Oke. Ya, jadi itulah pengumuman pemenang lomba kegiatan bulan bahasa yang sudah berlangsung selama 1 minggu. Nah, saya harap nanti kalian semua juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba yang akan dilaksanakan tahun depan. Oke? Ibu. Nah, baik untuk saya. Jadi hari ini pengumuman yang saya berikan adalah pengumuman pemenang lomba. Nah, mungkin untuk Bapak Tino, ada yang perlu disampaikan lagi kepada para siswa kita yang saat ini sudah hampir semua yang hadir. Karena kita di pagi hari ini sampai 11 slide ya Zoom-nya. Untuk Bapak Tino. Oke, selamat pagi. Oke, dengeran ya? Dengeran, Pak. Kalau dari saya nggak ada lagi yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengikuti dengan baik. Saya kembalikan acaranya ke Bu Ivan ini sebagai moderator. Silakan, ingat lagi satu ya, absennya harus dibuat. Baik, terima kasih Bapak Tino. Dan demikianlah serangkaian acara webinar pada hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara hari ini secara virtual ya melalui aplikasi Zoom. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Atas nama seluruh panitia, kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan,
baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kami aturkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Santi. Oke, jadi untuk kalian silakan dinyalakan kameranya. Saya akan melakukan sesi foto. Tak bisa bahasa Inggris. Kacamata biar Untuk ganteng. slide pertama, silakan senyum ya. Tidak ada yang berbicara lagi ya. Oke. Silakan semua senyum. Ini slide-nya banyak nih, senyum aja dulu. Jangan terlalu senyum manis. Tahu dah. Ya, oke, sudah semua saya foto. Pulang. Terima kasih ya, saya ucapkan untuk kegiatan webinar hari ini sudah berakhir. Nah, silakan kalian live ya. Silakan live, boleh melakukan kegiatan lagi. Oke, dadah, Bu. Oke, terima kasih semua. Kita semua. Bos, hai. Balik. Masuk semua, Bu. Balik. Nasinya mana? Gak bisa bahasa Inggris. Kiri bilang bos. main PUBG. Enggak ada nasi kan? Login PUBG.